Haleluya, shalom saudara. Kita kembali lagi bersama dengan kami Yabes Community. Mari kita mau beribadah bersama-sama, kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Dia. Saudara persiapkan hati saudara dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami gak berhenti-berhentinya Tuhan untuk bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau boleh hadir bersama-sama di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saudara boleh kasih tepuk tangan yang ada di rumah. Kita boleh sama-sama angkat pujian ini. Ku naikkan syukurku. Amin. Yuk, jangan malu-malu, walaupun di rumah kita harus tetap tepuk tangan. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat kedua tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Amin saudara, haleluya. Yuk sama-sama sekali lagi dengan saya angkat kedua tangan, katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Mari kita mau lebih lagi, kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom, apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan hari ini? Kiranya saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara sempurna roh, tubuh, dan jiwa di dalam Tuhan. Ataupun saudara dalam hari ini, saudara masih kurang baik keadaannya, dalam kelemahan tubuh, saya percaya kasih Tuhan tidak terputus dari hidup saudara. Karena saya percaya Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Kalau hari ini kita masih diizinkan menghirup napas kehidupan, saya percaya anugerah itulah yang memampukan kita untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada banyak pengharapan kita yang mungkin kelihatannya buram, yang mungkin kelihatannya sudah samar-samar. Tapi saya percaya ketika kita ketemu dengan hadirat Tuhan, ketika kita ketemu dengan pribadinya, saya percaya ada kasih, ada pengharapan, ada sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Haleluya. Dan hari ini saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari seorang yang bernama Ishak. Ya, saudara tahu Ishak adalah keturunan dari Abraham dan Sarah. Ya, keturunan yang mereka dapatkan ketika mereka dalam usia lanjut, usia yang sudah cukup tua. Tetapi Tuhan izinkan Abraham dan Sarah memiliki anak yang bernama Ishak di usia ketika mereka lanjut usia. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Ishak. Kita buka Alkitab kita, saudara, kita buka di Kejadian 26 ayat ke-25. Kejadian 26 ayat 25. Kalau saudara baca judul perikop dari Kejadian 26, di situ tertulis Ishak di negeri orang Filistin. Ya, dan saudara di Kejadian 26 ayat 25 firman Tuhan berkata, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur. Saya ulangi saudara, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, kalau kita baca di Kejadian 26 ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ya, saudara, Alkitab menuliskan bahwa Ishak mengalami yang namanya kekeringan. Ishak mengalami yang namanya krisis pada waktu itu. Dan krisis itu bukanlah krisis yang pertama yang dia alami. Tetapi sudah pernah ada dari zaman Abraham. Dari pernah orang tuanya juga pernah mengalami yang namanya kekeringan. Seperti saudara tahu di dalam kehidupan di Timur Tengah, padang gurun, ya, suhu cuacanya tidak seperti di Indonesia, ya, hangat-hangat sejuk, saudara. Kalau di sana siangnya begitu panas dan malamnya begitu dingin sekali, saudara, sehingga cuaca tidak menentu, sehingga kekeringan menjadi sesuatu yang sudah biasa pada hari itu. Dan ketika itu Alkitab katakan, ketika Ishak di negeri orang Filistin mengalami yang namanya kekeringan. Ya, kita tahu bahwa Ishak memiliki bisnis, dia berternak kambing, domba, lembu, dan sapi. Dan air adalah sesuatu yang sangat penting buat kehidupan usahanya. Air merupakan satu kebutuhan juga buat mereka, ya, sebagai sumber minum atau buat masak air. Semuanya air menjadi sumber yang utama. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat Ishak mengalami yang namanya kekeringan. Namun apa yang kita lihat saudara, ketika di dalam Kejadian 26, ketika mengalami krisis, ketika ia mengalami yang namanya tekanan di dalam usahanya, di mana air yang sumber utamanya tidak bisa seperti biasanya dia dapatkan. Namun di Kejadian 26 ayat 25 ada sesuatu hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Ishak. Yang mungkin hari-hari ini kita juga mengalami, saudara. Di mana hari-hari ini karena virus corona ada banyak usaha kita yang berhenti. Ada banyak bisnis-bisnis yang mulai kolaps, saudara. Tetapi saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari seorang hamba Tuhan yang bernama Ishak. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi
panggilan kita dan apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan kita tidak menjadi takut. Di Kejadian 26 ayat 25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, ketika musim kering, saya mau katakan, buat Ishak menggali sumur, mendapatkan sumber yang harusnya dibutuhkan oleh usahanya, itu adalah nomor 3. Hal yang pertama yang Ishak lakukan adalah membangun mezbah dan membangun kemah. Ishak tidak mengutamakan menggali sumur yang sumber utamanya untuk bisa mendapatkan sumber air. Namun Ishak dikatakan dia membangun mezbah dan memasang kemahnya di situ. Saudara, seharusnya Ishak itu menggali sumur pertama. Karena itulah sumber kebutuhan utama bagi ternaknya, saudara. Tapi buat Ishak itu bukanlah hal yang utama. Ishak mengutamakan membangun mezbahnya dan membangun kemah di sana, baru menggali sumur. Saudara, mungkin ketika saudara, setiap kita kalau jadi pegawainya Ishak, saudara, ya, Ishak jadi bosnya kita, saudara. Ketika kebutuhan bisnis kita berhenti, ketika ekonomi seperti berhenti, krisis mulai berjalan, saudara. Seharusnya yang kita pikirkan bagaimana caranya, bagaimana strateginya, buat kita bisa ketemu solusi, buat kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi income, sehingga roda dari perusahaan ini bisa berjalan. Atau mungkin kita akan berkata, Ishak, kamu salah. Seharusnya kamu sewa entrepreneur, sewa orang-orang yang bisa punya ide-ide yang luar biasa. Agar setiap usaha kita, bisnis kita, perekonomian kita itu bisa terus berjalan sampai hari ini. Tapi Ishak gak lakukan itu, saudara. Alkitab katakan Ishak mendirikan mezbah. Di dalam perjanjian lama kita tahu, mezbah adalah satu sarana di mana orang-orang perjanjian lama membuatnya sebagai tempat perjumpaan dia dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat dia mengorbankan sesuatu, binatang, saudara, darah binatang, untuk bisa mendapatkan perkenanan hubungan dengan Tuhan. Hari ini, saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, mungkin setiap kita mengalami hal yang sama dengan Ishak. Kita mengalami hal-hal yang stuck secara ekonomi, usaha kita, bisnis kita. Tetapi biarlah hari ini kita berkata seperti Ishak. Kita mulai membangun mezbah dengan Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu adalah hal yang utama dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya ada hikmat Tuhan, ada marifat Tuhan yang Tuhan bukakan bagi setiap kita. Karena di Mazmur 25, saudara. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, setiap orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, setiap orang yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa perjanjiannya diberitahukannya, bahwa hikmatnya pasti dibukakan buat setiap mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu bersaudara berada, Bapak Ibu ketika membangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini, ada hikmat Tuhan, ada marifat Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang Tuhan bukakan bagi setiap kita. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Matius 6 ayat 23 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan bagi setiap kita. Tuhan mau hari-hari ini saudara, kita bangun mezbah, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudara. Saudara, jangan hanya cari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Karena ketika kita cari sumber berkatnya, kita akan dapat berkat-berkatnya secara luar biasa. Tetapi hari ini saudara, saya mau katakan, jangan hanya terpaku
terpatok dengan berkat jasmani. Tetapi kejar Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika saudara bangun hubungan dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di mana apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan timbul dari hati setiap kita, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya saudara. Ya saudara, suatu hari ponakan saya bertanya, "Om, perlu nggak sih kita berdoa? Kenapa kita harus berdoa?" Saudara yang dikasihi Tuhan, perlukah kita berdoa sampai hari ini? Saya jawab sama ponakan saya berkata, kita perlu berdoa supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau. Karena doa itu adalah komunikasi dua arah. Yang setuju katakan amin. Doa itu bukan hanya sekedar komunikasi kita sama Tuhan. Seperti kita kasih list sama Tuhan. Tetapi doa adalah di mana kita berkata-kata dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata-kata dengan kita. Di mana kita lebih banyak mendengar apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau Tuhan harus dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari-hari di mana kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Karena kita tahu hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan mau bukakan bagi setiap kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin curahkan bagi setiap kita. Saudara, komunikasi itu sangat penting buat setiap kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan seseorang, saudara, itu diawali dari komunikasi. Komunikasi adalah hubungan di mana kita berbicara dan orang yang kita ajak bicara juga berbicara, saudara. Ketika seorang yang kita ajak berbicara, dia mulai terbuka, saudara. Atau kita mulai terbuka, maka ada satu pengertian-pengertian di mana apa yang tidak pernah kita mengerti tentang seseorang itu, yang mungkin hanya melalui asumsi atau hanya pendapat-pendapat kita yang kelihatannya hanya sebuah bukan realita, saudara. Tetapi ketika seseorang itu membukakan apa maksudnya, membukakan isi hatinya, kita mulai mengerti, kita mulai bisa terima, dan kita mulai mau berjalan di dalam hubungan itu, saudara. Saudara, karena itu bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Hal yang kedua, saudara, Ishak membangun kemah. Kemah berbicara tempat kita bertemu dengan sesama kita. Tempat kita bertemu dengan keluarga kita, saudara. Kemah bicara hubungan kita dengan sesama. Saudara, banyak orang hari-hari ini mereka untuk mendapatkan sumur-sumur secara jasmani. Mereka mengorbankan mesbah mereka. Mereka mengorbankan hubungan kemah mereka dengan sesama, dengan keluarga mereka. Dan akhirnya saudara, keluarga terbengkalai, hubungan dengan Tuhan terbengkalai. Dan hari-hari ini biarlah setiap kita boleh merenung sejenak. Kita boleh retreat sejenak bahwa setiap kita perlu membangun hubungan dengan sesama kita, terutama keluarga kita yang hari-hari ini sering kita jumpai. Mungkin selama kita ada di rumah, kita banyak mengenal ya pasangan kita. Kita banyak mengenal, tahu akan anak-anak kita. Kita lebih bisa mengerti apa yang diinginkan oleh pasangan kita, apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Mungkin hari-hari ini kita terlalu sibuk, saudara. Kita terlalu sibuk keluar, kerja, urusan yang lain, sehingga keluarga dan hubungan dengan sesama kita menjadi putus. Tetapi dengan adanya pandemi ini, saudara, Tuhan banyak berbicara buat setiap kita untuk kita bangun kembali kemah kita, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu menghasilkan buah, saudara. Dari buah itulah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tujuan dari sebuah pohon untuk dia bertumbuh adalah dari berbuah, saudara. Saudara, dari buah berbicara sesuatu yang dinikmati orang. Buah tidak pernah dinikmati oleh pohon tersebut, saudara. Karena itu, saudara, hari-hari ini banyak anak Tuhan hanya terpatok, dia pingin bertumbuh, dia rindu bertumbuh, dia rindu bertumbuh. Itu baik, saudara. Tetapi jangan pernah berhenti hanya ingin bertumbuh. Karena esensi dari pertumbuhan kekristenan adalah kita bisa berbuah bagi sesama kita. Ketika kita bisa berbuah bagi sesama kita, maka buah itulah yang mereka kenal bahwa kita anak-anak Tuhan.
Bertumbuh itu untuk diri sendiri, saudara. Bertumbuh untuk diri sendiri. Tetapi berbuah itu berbicara kita dinikmati oleh orang lain. Kita memberikan keuntungan buat orang lain. Karena tidak ada pohon yang memakan buahnya sendiri, saudara. Tetapi orang lain yang memakan buah dari pohon itu, saudara. Buah itu untuk dinikmati oleh orang yang lain, bukan untuk dinikmati diri sendiri. Kita seringkali terpesona memperhatikan sebuah pohon yang besar, saudara. Sebuah pohon yang kelihatannya rimbun, rindang, saudara. Tetapi kalau pohon tidak menghasilkan buah, pohon itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Pohon yang besar, yang tumbuh tanpa buah, saudara, seringkali itu menjadi pohon yang menakutkan. Pohon yang begitu menyeramkan ketika malam. Tetapi pohon yang berbuah, pohon yang selalu dicari orang, saudara. Selalu ingin diperebutkan orang. Karena buah itu memberikan rasa buat orang lain. Setiap kita hari-hari ini, saudara, di dalam situasi pandemi ini, banyak orang ingin mencari buah-buah kebenaran dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengeluarkan buah itu? Yaitu ketika kita mau memberikan buah itu buat orang lain. Di mana kita mau memperhatikan sesama kita. Kita mau keluar untuk membagikan apa yang menjadi buah dalam kehidupan kita ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran dan buah-buah kerajaan Allah. Dan hari-hari ini banyak orang di luar sana menantikan buah-buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang kita dapat ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita hanya ingin membangun yang kelihatan. Kita tidak ingin membangun yang tidak kelihatan, pondasi. Saudara, untuk kita bisa berbuah manis, untuk kita bisa berbuat kebaikan yang bisa dinikmati orang lain, kita harus berakar sama sumber kasih, yaitu Kristus. Kalau kita melakukan perbuatan kasih tanpa akar dasarnya Kristus, saudara, perbuatan kasih kita itu menuntut balas. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan kasih, saudara, yang didasari karena hubungan kita memiliki kasih dari Tuhan, diterima nggak diterima, dibalas nggak dibalas, kita tetap mengasihi. Karena apa? Kita mengasihi bukan dengan kedagingan kita, tetapi kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Semakin akar itu dalam, saudara, semakin besar potensi dari sebuah pohon mendapatkan sari-sari makanan. Hari-hari ini, saudara, bagaimana akar dalam kehidupanmu di dalam Tuhan? Saya percaya ketika badai, goncangan apapun, ketika kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka akar itu menjagai kita melewati angin badai sehingga kita tidak rubuh. Pondasi dalam sebuah rumah itu sesuatu yang penting. Pondasi dalam sebuah rumah itu seringkali tidak kelihatan, saudara. Kalau saudara melihat sebuah bangunan, saudara nggak mungkin selfie sama pondasi. Wih, saya pondasinya bagus loh, kita selfie sama pondasi. Enggak, saudara. Saya jarang ketemu orang yang seperti itu. Tetapi ketika bangunan itu menjadi bangunan yang mewah, bangunan yang megah, banyak orang pengen selfie sama bangunan itu karena megahnya. Tetapi tahukah saudara, kemegahan itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati tanpa pondasi yang kuat. Seringkali pondasi tidak kelihatan. Seringkali pondasi itu sesuatu yang melelahkan karena harus menggali, mencangkul. Ada usaha yang kuat untuk lebih dalam. Tapi saya percaya sebuah pohon, sebuah bangunan yang kuat, yang tahan badai, yang tahan goncangan, yang tahan yang namanya krisis apapun, saudara, itu didasari dari pondasi yang kuat dan akar yang kuat. Saudara, menjadi bangunan yang besar, menjadi pohon yang bisa berbuah manis, kita harus mau dibentuk.
Proses pembentukan Tuhan memang seringkali tidak mengenakan daging kita. Tetapi proses pertumbuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu bisa membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan memproses kita untuk bisa menghasilkan buah yang manis? Ketika kita bisa mengasihi sesama kita, Tuhan seringkali kirimkan orang-orang yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa belajar mengasihi tanpa harus menerima dibalas. Saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa lebih sabar? Seringkali Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengasihi tanpa menuntut balas. Bagaimana kita bisa terus memberi, saudara, tanpa kita harus mengharapkan kembali. Seringkali Tuhan kirimkan orang-orang yang mengajarkan kita untuk memecahkan buli-buli dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberi dan mengasihi dengan kasih Tuhan. Apa yang hari-hari ini Tuhan izinkan engkau dibentuk melalui kehidupannya? Ayub 23 ayat 10 katakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Amin saudara. Karena Tuhan tahu akan hidup kita. Ketika kita melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan, maka kita akan keluar seperti emas. Karena kualitas kita di dalam Tuhan adalah kualitas emas, bukan kualitas air, saudara. Apa bedanya air dengan emas? Air itu dipanaskan 100 derajat dia menguap, saudara. Tetapi kalau emas dipanaskan di atas 1000 derajat, dia akan semakin murni, dia akan semakin mengkilat. Biarlah hari-hari ini saudara, di dalam proses kita untuk berbuah di dalam Tuhan, kita mau dibentuk, mau diproses dan tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya saudara. Adanya pandemik ini saudara, ternyata angka perceraiannya itu meningkat saudara. Bukan menurun tapi meningkat saudara. Kenapa? Secara itu literatur menuliskan bahwa selama sebelum pandemik mereka jarang berkomunikasi di dalam berkeluarga. Mereka jarang berbincang-bincang, sudah membangun hubungan dengan keluarga mereka. Mungkin mereka kerja, mereka bangun pagi-pagi, mereka berangkat kerja, saudara. Dan mereka pulang, ketika mereka pulang, mereka tidak langsung ke rumah, saudara. Mereka menghabiskan waktu dengan teman-temannya di klub malam, di kafe, minum-minuman sampai pulang larut malam. Dan esok paginya mereka bekerja lagi, begitu setiap hari saudara. Sehingga begitu ada pandemik ini mereka lebih banyak di rumah. Dan ketika mereka ada di rumah, pasangan mereka mulai canggung dengan keberadaannya saudara. Dan singkat cerita itulah yang menimbulkan konflik di dalam keluarga demi keluarga. Dan biarlah hari-hari ini saudara, saya percaya Allah turut bekerja di dalam setiap segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, terutama keluarga demi keluarga, di mana Tuhan sedang memperbaiki mesbah-mesbah doa keluarga, hubungan kita dengan keluarga. Haleluya saudara. Saudara, biarlah di hari ini saudara, kita tidak mengorbankan mesbah kita dengan Tuhan, dan kita tidak mengorbankan kemah kita di dalam keluarga dan sesama untuk kita mendapatkan sumur-sumur penghidupan kita, sumur-sumur bisnis kita, tetapi kita mengutamakan mesbah hubungan dengan Tuhan dan kita mengutamakan hubungan kita dengan sesama, lalu kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita hari-hari ini untuk kita belajar mengenal Tuhan dan mengenal sesama kita, terutama orang-orang yang di dalam keluarga kita. Hari-hari ini saudara, mari kita kejar Tuhan, kita dapatkan pribadi Tuhan, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, dan kita bangun kembali hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan kita membuka komunikasi kita, dengan kita membuka diri kita kepada mereka, kita mulai berbagi hidup dengan mereka, sehingga kita bisa mengerti yang selama ini kita belum pernah dapatkan dengan berkomunikasi dengan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun mesbah, bangun kemah, dan
saya percaya maka sumur-sumur dalam hidup kita Tuhan bisa lipat gandakan menjadi sumur-sumur untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan bagi orang banyak di sekitar sana. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Biarlah hari ini, di renungan yang singkat ini di Sunday Service, saya percaya kita menjadi jawaban buat orang-orang yang membutuhkan di sana. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau baik atas setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Dan biarlah setiap kami hari-hari ini, di dalam krisis, di dalam apapun hari-hari ini yang kami lewati Tuhan, kami tidak putus membangun mezbah-Mu. Kami tidak putus membangun kemah kami Tuhan. Sehingga hubungan kami dengan Engkau dan hubungan kami dengan sesama bisa terus terjaga. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sehingga kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu saudara, kiranya kebaikan Tuhan, damai sejahtera, sukacita terus mengalir atas setiap kita. Dan biarlah anugerah Tuhan yang terbaik ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.